Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bunga Rohaini dari SMAN 102 Jakarta. Oke, lanjutan dari video sebelumnya pada pelatihan PPS PPI, yaitu pengelolaan pembelajaran di sekolah, penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk video kali ini mencakup tentang materi pada aktivitas 1, yaitu strategi pendampingan siswa. Oke, marilah kita saksikan videonya tentang materi strategi pendampingan siswa. Oke, di sini ada refleksi hasil belajar profil belajar siswa. Pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bukan hanya memberikan manfaat bagi peserta didik penyandang disabilitas, melainkan juga bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya melalui pengayaan, variasi rencana, dan strategi pembelajaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan dan kelas yang ramah bagi semua anak. Identifikasi hambatan belajar peserta didik dapat dilakukan oleh siapa saja. Guru memiliki pengamatan yang leluasa untuk melihat hambatan belajar yang dialami peserta didik, yaitu dengan cara mengamati aktivitas dan partisipasi peserta didik yang bersangkutan di lingkungan sekolah. Pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengidentifikasi hambatan belajar peserta didik dan partisipasinya di lingkungan sekolah merupakan faktor kunci keberhasilan guru untuk membelajarkan peserta didik di kelas yang beragam. Tujuan identifikasi hambatan belajar peserta didik dapat meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran dan membantu mengurangi atau menghilangkan hambatan belajar dan dapat berpartisipasi di kelas secara optimal sesuai dengan potensinya. Ragam kesulitan fungsional. Oke, di sini ada penglihatan. Untuk kesulitan penglihatan, yaitu kesulitan melihat objek jarak dekat, jauh, keluasan pandangan. Kemudian ini ada motorik halus, kesulitan menggunakan tangan dan kaki seperti mengambil benda kecil, menekan tombol, membuka tutup botol. Pendengaran. Ini ada kesulitan pendengaran, kesulitan mendengarkan suara. Kemudian kesulitan mendengarkan berbicara, yaitu kesulitan berbicara, sulit dipahami, gagap atau tidak mengeluarkan suara. Disleksia atau membaca. Kesulitan membaca termasuk kesadaran fenomi, mengeja, menulis, mengucapkan kata-kata, memahami, serta bahasa tubuh, ekspresi wajah, sikap, dan postur. Motorik kasar. Kesulitan melakukan aktivitas fisik seperti jalan, naik tangga, dan duduk. Intelektual atau berpikir. Kesulitan fungsi berpikir atau fungsi pikir secara umum termasuk aspek akademik seperti mengenali, mengingat, mengetahui, memahami, dan melakukan berbagai instruksi. Kesulitan fungsional perilaku atau perhatian atau sosialisasi, yaitu kesulitan mengelola perilaku diri sendiri, sulit berkonsentrasi, sulit menerima perubahan rutinitas, sulit berteman. Kemudian, ada kesulitan fungsional pengendalian emosi, yaitu kesulitan pengendalian emosi dapat dilihat dari kebiasaan ekspresi sangat sedih, depresi, cemas berlebihan, gelisah, atau sejenisnya. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, infografisnya kita bisa lihat pada gambar tersebut, yaitu ada model kurikulum adiktif. Yaitu yang pertama dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada
eskalasi. Eskalasi berarti adaptasi atau penyesuaian kurikulum ke atas eskalasi untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kemudian yang kedua ada duplikasi. Apa sih duplikasi ini? Duplikasi berarti mengembangkan dan memberlakukan kurikulum untuk PDBK secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik reguler. Kemudian yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi berarti cara mengembangkan kurikulum di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi peserta didik reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan PDBK. Dengan demikian, PDBK menjalani kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan mereka. 4. Substitusi. Substitusi berarti menggantikan sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh PDBK, tetapi masih bisa digantikan dengan hal lain yang sama bobotnya dengan yang digantikan. Kemudian yang kelima ada omisi. Omisi berarti upaya untuk menghilangkan sesuatu dari kurikulum umum atau kejuruan karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada PDBK. Omisi juga berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tapi tidak diberikan kepada PDBK karena terlalu sulit atau tak akan mampu dilakukan oleh PDBK. Oke, di sini ada modifikasi. Yang pertama yaitu ada modifikasi tujuan. Modifikasi tujuan berarti tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi PDBK. Kemudian ada modifikasi isi atau materi. Modifikasi materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. Kemudian modifikasi proses. Berarti terdapat perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh PDBK dengan yang dialami oleh peserta didik reguler. Kemudian ada penilaian. Modifikasi penilaian berarti terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. Ini cakupannya ada di rancangan pembelajaran ya. Oke, di sini ada strategi pendampingan siswa. Ada beberapa macam gangguan pada siswa. Seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada gangguan pendengaran, kemudian gangguan penglihatan, gangguan bicara, gangguan fisik, ada disabilitas intelektual, kemudian ada ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hal yang harus diperhatikan dalam pendampingan yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi yang dibangun antara guru dengan siswa tersebut. Kemudian ada kemandirian, bagaimana guru mengajarkan kepada siswa untuk bersifat mandiri. Kemudian ada membantu siswa, bagaimana guru dapat membantu siswa. Hal yang terakhir adalah ada alat bantu. Alat bantu ini alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Oke, demikianlah penjelasan dari saya sebagai pemenuhan tugas dari pelatihan pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan eksklusif. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.